Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula amma ba'd. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita beribu-ribu nikmat, yaitu nikmat iman Islam, sehingga kita dapat berkumpul pada lingkup yang insya Allah diberikan barokah oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tak lupa kita haturkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabatnya, kepada tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan umatnya yang senantiasa menjunjung tinggi sunnah-sunnahnya hingga akhir hayat nanti. Tak lupa yang saya hormati dosen pengampu tafsir tahlili Dr. Mukhlis Sidqi MAG. Dan di sini saya akan mempresentasikan tentang surah Al-Baqarah ayat 102 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattaba'u ma tatlu asyayatin 'ala mulki Sulaiman. وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون, yang artinya, dan mereka mengikuti apa yang dibaca oleh setan-setan pada masa kerajaan Sulaiman. Sulaiman itu tidaklah kafir, kan tetapi setan-setan itulah yang kafir. Mereka mengajarkan sihir kepada manusia. Dan apa yang diturunkan kepada dua malaikat di negeri Babilonia, yaitu Harut dan Marut. Padahal keduanya tidak mengajarkan sesuatu kepada seseorang sebelum mengatakan, sesungguhnya kami hanyalah cobaan bagimu, sebab itu janganlah kafir. Maka mereka mempelajari dari keduanya apa yang dapat memisahkan antara suami dengan istrinya. Maka mereka tidak dapat mencelakakan dengan sihirnya kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka mempelajari apa yang mencelakakan dan tidak memberikan manfaat kepada mereka. Dan sungguh mereka sudah tahu barang siapa yang membeli atau menggunakan sihirnya, niscaya tidak akan mendapatkan keuntungan di akhirat. Dan sungguh sangatlah buruk perbuatan mereka yang menjual dirinya menggunakan sihir, sekiranya mereka mengetahui. Quran Surah Al-Baqarah ayat 102. Pada konteks ayat wattaba'u ma tatlu syayatin 'ala mulki Sulaiman, yaitu ketika kerajaan Sulaiman sirna, para jin dan manusia ini murtad karena mengikuti hawa nafsunya. Yaitu konteks ayat yu'allimunan nasa sihra. Yu'allimunan nas, yaitu kata yu'allimu berasal dari kata 'allama yu'allimu yang berarti mengajarkan. Yaitu setan ini mengajarkan kepada manusia ilmu yang dapat menyesatkannya, yaitu ilmu sihir, as-sihr. Sihir berasal dari kata sahara yasharu yang berarti menipu, mengelabui atau menampakkan. Sihir ini adalah ilmu yang bersumber dari setan yang dapat menyesatkan manusia. Al-malakaini, kata al-malakaini adalah dua malaikat, yang berarti dua malaikat. Pada konteks ayat tersebut, dua malaikat ini yaitu malaikat Harut dan Marut yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi
fitnah, yaitu menjadi ujian bagi orang-orang yang ada di negeri Babilonia. Babilonia ini adalah sebuah negeri kuno yang dulunya menjadi pusat persihiran. Nah, kedua malaikat ini diturunkan sebagai fitnah. Kata fitnah di dalam Al-Quran banyak disebutkan di dalam Al-Quran. Namun konteks pada kata fitnah di dalam ayat tersebut berarti ujian untuk orang-orang yang ada di negeri Babilonia, agar supaya mereka mengetahui kebenaran dan kebatilan, serta menjauhi ilmu-ilmu yang menyesatkan, yang tidak dapat memberikan manfaat. Maka itu mereka mempelajari sesuatu yang dapat memisahkan antara seorang suami dengan istrinya. Dalam konteks yufarriquna, farraqa yufarriqu, yang berarti memisahkan, yaitu memisahkan. Mereka mempelajari ilmu yang dapat memisahkan antara seorang suami dengan istrinya. Akan tetapi dalam konteks ayat selanjutnya, wa ma hum bidarrina bihi min ahadin illa biidznillah. Bidarrina berarti kita konteks ayat tersebut, segala sesuatu, segala ilmu sihir yang dipelajari oleh manusia tidak akan dapat terjadi kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayat tersebut turun disebabkan karena dalam tafsir Ibnu Katsir menjelaskan bahwasanya ayat tersebut turun dikarenakan tuduhan orang-orang Yahudi terhadap Nabi Sulaiman sebagai seorang penyihir dan sebagai mereka mengakui bahwasanya kekuasaan Nabi Sulaiman itu dari bantuan sihir dan jin. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan ayat tersebut untuk membersihkan tuduhan-tuduhan ini, bahwasanya Nabi Sulaiman adalah suci, bukan penyihir dan bukan kafir. Namun setan-setan itulah yang kafir. Mereka mengajarkan ilmu sihir kepada manusia. Dalam konteks munasabah ayat tersebut, yaitu munasabah surah Al-Baqarah dengan surah Saba ayat 14. Surah Saba yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Falamma qadayna 'alaihi al-mauta ma dallahum illa dabbatul ard ta'kulu min sa'atah. Falamma kharra tabayyanatil jinnu an law kanu ya'lamuna al-ghaiba ma labisu fil 'adzabil muhin. Yang artinya, dan ketika kami telah menetapkan kematian atasnya, yaitu Sulaiman, tidak ada yang menunjukkan kematiannya itu kecuali rayap yang memakan tongkatnya. Maka ketika dia tersungkur, taulah jin itu bahwa sekiranya mereka mengetahui yang gaib, tentu mereka tidak tetap dalam siksa yang menghinakan. Surah Saba ayat 14. Dalam munasabah ayat tersebut menjelaskan, surah Al-Baqarah ini adalah menjelaskan bahwa Nabi Sulaiman tidaklah seorang penyihir, dan Nabi Sulaiman dan kekuasaan Nabi Sulaiman bukanlah bantuan dari jin ataupun sihir. Namun kekuasaan Nabi Sulaiman ini adalah tentu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun surah Saba menjelaskan bahwa jin ini sangat lemah, bahkan tidak tahu hal yang gaib. Bahkan
Bahkan ketika Nabi Sulaiman meninggal, jin pun tidak mengetahuinya, kecuali rayap yang memakan tongkatnya. Pada tafsir Ibnu Katsir menjelaskan bahwasannya kaum Yahudi ini menuduh Nabi Sulaiman sebagai penyihir. Dan ketika Nabi Sulaiman wafat, setan-setan itulah menuliskan sebuah kitab-kitab yang berisi sihir dan menanamkannya di bawah singgasana beliau, sehingga setan-setan itu mengatakan kepada orang-orang Yahudi bahwasannya peninggalan ini adalah warisan Nabi Sulaiman. Maka ketika itu kaum Yahudi mempercayainya dan mengikuti ajaran setan tersebut, sehingga menjadikan kafir. Dalam tafsir Al-Maraghi menjelaskan bahwasanya Harut dan Marut adalah utusan Allah yang diutus sebagai al-fitnah, yaitu ujian supaya manusia ini dapat membedakan antara kebenaran maupun kebatilan, ataupun membedakan antara mukjizat dan karomah. Sihir dapat diartikan sebuah Al-Maraghi menjelaskan bahwasanya sihir adalah tipu daya yang halus, yang ini menjadikan nyata dalam lahir maupun batin, akan tetapi tidak akan bisa terjadi kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam zaman modern ini, sihir dapat kita temukan banyak sekali. Salah satunya berupa praktek perdukunan, hipnotis, penyebaran hoax, pelet, santet, maupun yang lain sebagainya. Itu dapat kita temukan di berbagai penjuru, terutama Indonesia. Ilmu-ilmu tersebut adalah ilmu-ilmu yang menyesatkan dan harus kita jauhi. Kesimpulan pada tafsir ayat tersebut, yakni Nabi Sulaiman adalah nabi yang tidaklah seorang penyihir, dan kekuasaan Nabi Sulaiman bukanlah bantuan dari jin ataupun sihir. Allah menegaskan pada surat ini untuk membantah tuduhan-tuduhan kaum Yahudi yang menuduh bahwasanya Nabi Sulaiman ini adalah penyihir. Dan diharapkan kepada semuanya agar senantiasa berhati-hati untuk menjaga diri agar tidak terjangkit ilmu-ilmu sihir pada zaman modern ini. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.